Memahami perjalanan sebuah bangsa adalah dengan menelusuri jejak para pemimpinnya. Setiap presiden Indonesia menorehkan babak tersendiri dalam buku besar sejarah Nusantara. Kisah ini dimulai dari sang proklamator, Soekarno, yang dengan pidatonya yang berapi-api membakar semangat kemerdekaan. Ia adalah penyambung lidah rakyat, sosok yang mempersatukan ribuan pulau di bawah bendera merah putih. Di tangannya, fondasi negara Pancasila diletakkan dengan kokoh. Era Soekarno adalah masa perjuangan mempertahankan kedaulatan, mencari jati diri bangsa di tengah pergolakan politik global, dan membangun identitas Indonesia yang berani dan mandiri di mata dunia. Setelah gejolak politik yang mengubah arah sejarah, tampillah Soeharto dengan Orde Baru. Pemerintahannya berfokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi. Era ini dikenal dengan Repelita, atau Rencana Pembangunan 5 Tahun, yang berhasil meningkatkan swasembada pangan dan infrastruktur secara masif di seluruh negeri. Soeharto, yang dijuluki Bapak Pembangunan, memimpin dengan gaya yang berbeda, mengutamakan ketertiban dan kemajuan material. Namun, di balik pembangunan yang pesat, narasi tunggal tentang sejarah mulai terbentuk, meminggirkan banyak suara lain yang seharusnya ikut terdengar. Stabilitas yang dijaga selama lebih dari 3 dekade, akhirnya goyah oleh tuntutan perubahan dari rakyatnya sendiri. Dua era ini, meski sangat kontras, menjadi pilar utama yang membentuk Indonesia modern. Soekarno meletakkan dasar ideologis dan semangat kebangsaan, sementara Soeharto membangun kerangka fisik dan ekonomi negara. Keduanya adalah figur sentral yang warisannya terus menjadi bahan perdebatan hingga hari ini. Mempelajari masa kepemimpinan mereka bukan sekadar menghafal tanggal dan peristiwa, tetapi memahami kompleksitas pilihan yang mereka hadapi. Dari satu era ke era berikutnya, Indonesia terus bergerak, terkadang perlahan, terkadang dengan hentakan yang mengejutkan, mencari bentuk terbaik bagi dirinya sendiri dan rakyatnya. Pentingnya menilik kembali era-era awal ini semakin relevan, terutama ketika wacana penulisan ulang sejarah mengemuka. Seperti yang diusulkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo, perlunya narasi yang lebih inklusif dan objektif menjadi sebuah keharusan. Ini bukan tentang menghapus jasa, melainkan melengkapi cerita. Dengan begitu, generasi mendatang dapat melihat para pendiri dan pembangun bangsa bukan sebagai mitos, melainkan sebagai manusia, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dari sanalah pelajaran paling berharga bisa dipetik, sebuah cermin untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu, sambil terus merawat api perjuangan mereka. Lengsernya Soeharto pada tahun 1998 membuka gerbang yang selama ini terkunci rapat gerbang reformasi. Indonesia memasuki era baru yang penuh ketidakpastian sekaligus harapan. B.J. Habibie, sang teknokrat jenius yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden, naik ke panggung utama. Dalam masa jabatannya yang sangat singkat, Habibie membuat gebrakan-gebrakan fundamental. Ia membebaskan tahanan politik, membuka keran kebebasan pers selebar-lebarnya, dan menyelenggarakan pemilihan umum yang dianggap paling demokratis sejak tahun 1955. Habibie adalah jembatan yang membawa Indonesia menyeberang dari otoritarianisme menuju ruang demokrasi yang lebih terbuka dan riuh. Setelah pemilu tahun 1999, muncullah sosok Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, sebagai presiden keempat. Gus Dur adalah figur unik, seorang ulama pluralis yang memimpin dengan pendekatan yang tidak konvensional. Ia membubarkan departemen yang dianggapnya korup, mengakui Konghucu sebagai agama resmi, dan mengulurkan tangan pada kelompok-kelompok minoritas yang selama ini terpinggirkan. Pemerintahannya penuh dengan humor, kontroversi, dan terobosan yang melampaui zamannya. Gus Dur menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak harus kaku dan formal, melainkan bisa humanis dan merangkul semua kalangan tanpa terkecuali. Namun, dinamika politik yang tajam membuat perjalanan Gus Dur terhenti di tengah jalan. Posisinya digantikan oleh wakilnya, Megawati Soekarno Putri, putri dari sang proklamator. Megawati menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia, sebuah penanda penting dalam sejarah emansipasi politik. Di bawah kepemimpinannya yang tenang, Indonesia mulai menata kembali fondasi ekonominya yang porak-poranda akibat krisis. Ia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, sebuah lembaga yang kelak menjadi ujung tombak perang melawan korupsi. Masa pemerintahannya menjadi periode konsolidasi, menenangkan badai politik dan mempersiapkan landasan untuk pemilihan presiden secara langsung.
Era transisi ini, yang membentang dari Habibie hingga Megawati, adalah masa-masa krusial. Indonesia belajar merangkak sebagai negara demokrasi. Kebebasan yang baru diraih diuji, institusi-institusi baru dibentuk, dan luka-luka masa lalu mulai dibuka untuk diobati. Setiap presiden di periode ini meninggalkan warisan yang berbeda namun saling melengkapi. Habibie membuka pintu, Gus Dur memperluas ruangnya dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan Megawati membangun pilar-pilar kelembagaan yang lebih kokoh. Mereka adalah para arsitek yang merancang ulang bangunan demokrasi Indonesia setelah fondasi lama runtuh. Tahun 2004 menandai babak baru dalam demokrasi Indonesia. Untuk pertama kalinya, rakyat memilih presiden secara langsung. Pemenangnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono, atau SBY, seorang jenderal dengan citra yang santun dan pemikir. Selama 2 periode kepemimpinannya, SBY fokus pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia berhasil menjaga perdamaian di Aceh, melunasi utang negara kepada IMF, dan mengelola negara melalui berbagai tantangan, termasuk bencana tsunami yang dahsyat. SBY menunjukkan bahwa seorang pemimpin berlatar belakang militer bisa memimpin secara demokratis, mengedepankan dialog, dan menjaga citra Indonesia yang damai di panggung internasional. 10 tahun kemudian, panggung politik diisi oleh figur yang datang dari luar elit tradisional. Joko Widodo, atau Jokowi, seorang pengusaha mebel yang merintis karier dari wali kota hingga gubernur, terpilih menjadi presiden ke-7. Era Jokowi identik dengan pembangunan infrastruktur yang masif dan merata. Jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan bandara dibangun dari Sabang sampai Merauke dengan tujuan menghubungkan Indonesia dan menekan biaya logistik. Ia juga memperkenalkan program-program kerakyatan seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, serta memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sebagai simbol pemerataan pembangunan. Setelah 2 periode kepemimpinan Jokowi, Indonesia kembali menggelar pemilihan umum pada tahun 2024. Kali ini, Prabowo Subianto, yang memiliki sejarah panjang dalam politik dan militer, terpilih sebagai presiden ke-8. Menariknya, Prabowo memiliki hubungan sejarah yang erat dengan SBY. Keduanya merupakan satu angkatan di Akademi Militer, sebuah fakta yang menunjukkan adanya kesinambungan dalam kepemimpinan nasional. Awal pemerintahannya diwarnai oleh komitmen untuk melanjutkan program-program pendahulunya, sambil membawa visi baru, khususnya dalam bidang pertahanan dan ketahanan pangan. Stabilitas kabinet di awal masa jabatannya menjadi sinyal keseriusan untuk segera bekerja. Era pilihan langsung ini telah melahirkan pemimpin-pemimpin dengan gaya dan prioritas yang beragam, dari SBY yang strategis, Jokowi yang bekerja cepat, hingga Prabowo yang tegas. Setiap transisi kekuasaan yang damai menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia. Rakyat tidak lagi menjadi penonton, melainkan penentu utama arah negara. Perdebatan sengit saat pemilu yang kemudian disusul dengan rekonsiliasi menunjukkan dinamika politik yang sehat. Perjalanan ini membuktikan bahwa Indonesia terus bergerak maju, belajar dari setiap pemilihan, dan semakin dewasa dalam menjalankan sistem demokrasi yang dipilihnya. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, satu sektor mendapatkan penekanan yang luar biasa kuat sebagai kunci masa depan bangsa pendidikan. Visi ini bukan sekadar retorika, melainkan diwujudkan melalui komitmen anggaran yang konkret. Pada Juni 2025, pemerintahannya mengumumkan alokasi dana untuk pendidikan yang disebut-sebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah, bahkan melampaui amanat konstitusi sebesar 20% dari APBN. Langkah ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa investasi pada sumber daya manusia adalah prioritas utama. Prabowo berulang kali menegaskan bahwa untuk keluar dari jebakan kemiskinan, Indonesia harus menguasai sains, teknologi, dan inovasi. Fokus pada pendidikan ini tidak hanya berhenti pada anggaran. Peresmian kampus-kampus modern seperti Universitas Pertahanan di Sentul menjadi simbol dari upaya menciptakan pusat-pusat keunggulan. Tujuannya adalah melahirkan generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat dan wawasan global. Pendidikan dianggap sebagai senjata paling ampuh untuk berkompetisi di panggung dunia. Dengan SDM yang unggul, Indonesia diharapkan mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri, menciptakan teknologi canggih, dan pada akhirnya berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya.
mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Pentingnya belajar dari sejarah menjadi fondasi dari visi besar ini. Perjalanan kepresidenan dari Soekarno hingga Jokowi memberikan pelajaran yang tak ternilai. Kita belajar tentang pentingnya persatuan dari Soekarno, urgensi pembangunan dari Soeharto, keberanian membuka diri dari Habibie, dan pentingnya merawat keberagaman dari Gus Dur. Kita juga melihat bagaimana demokrasi dilembagakan oleh Megawati, dijaga stabilitasnya oleh SBY, dan dipercepat pembangunannya oleh Jokowi. Setiap era adalah kepingan puzzle yang menyusun gambaran utuh tentang Indonesia. Tanpa memahami masa lalu, kita akan kesulitan merancang masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, sejarah para presiden adalah cerminan dari perjalanan bangsa itu sendiri. Ia penuh dengan keberhasilan yang patut dibanggakan, tetapi juga kegagalan yang harus diakui sebagai pelajaran. Dengan menempatkan pendidikan sebagai panglima, pemerintahan saat ini berupaya memastikan generasi mendatang tidak hanya menjadi konsumen sejarah, tetapi juga pembuat sejarah. Mereka harus dibekali pengetahuan untuk memilah narasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang bijak. Karena masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh presidennya, tetapi oleh jutaan anak bangsa yang terdidik, yang siap melanjutkan estafet kepemimpinan dengan bekal ilmu dan cinta pada tanah airnya.